Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Wafiq Hidayat. Saya akan menyampaikan materi tentang Al-Quran. Yang pertama, definisi Al-Quran. Qira'ah memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Qira'ah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ungkapan yang teratur. Al-Quran asalnya sama dengan qira'ah, yaitu akar kata masdar infinitif dari qara'a qira'atan wa qur'anan. Secara khusus, Al-Quran menjadi nama bagi sebuah kitab yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah ia sebagai sebuah identitas diri, dan sebutan Al-Quran tidak terbatas pada sebuah kitab dengan seluruh kandungannya, tapi juga bagian daripada ayat-ayatnya juga dinisbahkan kepadanya. Maka jika Anda mendengar satu ayat Al-Quran dibaca, misalnya, Anda dibenarkan mengatakan bahwa si pembaca itu membaca Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pembacaannya menjadi suatu ibadah. Maka kata kalam yang termaktub dalam definisi tersebut merupakan kelompok jenis yang mencakup seluruh jenis kalam, dan penyandaraannya kepada Allah yang menjadikannya kalamullah menunjukkan secara khusus sebagai firman-Nya, bukan kalam manusia, jin maupun malaikat. Allah menamakan Al-Quran dengan banyak nama. Yang pertama, Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Al-Isra ayat 9. Kemudian yang kedua, Al-Kitab. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Telah kami turunkan kepadamu Alkitab yang di dalamnya terdapat kemuliaan bagimu. Al-Anbiya ayat 10. Kemudian yang ketiga, Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada penduduk alam. Al-Furqan ayat 1. Kemudian yang keempat, Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Az-Zikr, dan sesungguhnya kamilah pula yang akan menjaganya. Al-Hijr ayat 9. Kemudian yang kelima, At-Tanzil. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan dia itu adalah tanzil, kitab yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Asy-Syu'ara ayat 192. Allah Subhanahu wa ta'ala melukiskan Al-Quran dengan banyak sifat. Di antaranya nur cahaya, mu'izzah nasihat atau obat, mubin yang menjelaskan, al-mubarak yang diberkati, busyra berita gembira, aziz yang mulia, majid yang dihormati, dan yang terakhir basyir, pembawa berita gembira. Selanjutnya,
perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Ada beberapa perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Dan yang terpenting ialah pertama, Al-Quran Al-Karim adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah dengan lafaznya, yang dengannya orang Arab ditantang, tetapi mereka tidak mampu membuat yang seperti Al-Quran itu, atau 10 surat yang serupa itu, atau bahkan 1 surat sekalipun. Tantangan itu tetap berlaku, karena Al-Quran merupakan mukjizat abadi hingga hari kiamat. Sedangkan hadis qudsi tidak untuk menantang dan tidak pula berfungsi sebagai mukjizat. Yang kedua, Al-Quran Al-Karim hanya dinisbahkan kepada Allah semata. Istilah yang dipakai biasanya, Allah telah berfirman. Adapun hadis qudsi, seperti telah dijelaskan sebelumnya, terkadang diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah. Penyandaraan hadis qudsi kepada Allah itu bersifat penisbatan isya'i yang diadakan. Di sini juga menggunakan ungkapan Allah telah berfirman atau Allah berfirman. Terkadang juga diriwayatkan dengan disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi penisbatannya bersifat ikhbar, pemberitaan, karena Nabi yang menggambarkan hadis itu dari Allah. Maka di sini dikatakan Rasulullah mengatakan mengenai apa yang diriwayatkan dari Tuhannya. Yang ketiga, seluruh isi Al-Quran dinukil secara mutawatir, sehingga kepastiannya sudah mutlak. Sedangkan hadis-hadis qudsi sebagian besar memiliki derajat khobar, sehingga kepastiannya masih merupakan dugaan. Ada kalanya hadis qudsi itu sahih, terkadang hasan, baik, dan ada pula yang dhaif, lemah. Yang keempat, Al-Quran Al-Karim dari Allah, baik lafaz maupun maknanya. Adapun hadis qudsi, maknanya saja yang dari Allah, sedangkan lafaz dan redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis qudsi wahyu dalam makna, bukan dalam lafaz. Oleh sebab itu, menurut sebagian besar ahli hadis, tidak mengapa meriwayatkan hadis qudsi dengan maknanya saja. Dan yang terakhir, membaca Al-Quran Al-Karim merupakan ibadah, karena itu ia dibaca di dalam sholat. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Al-Muzammil ayat 20. Nilai ibadah membaca Al-Quran juga terdapat dalam hadis. Barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, dia akan memperoleh 1 kebaikan, dan kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu 1 huruf, tetapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, dan mimnya 1 huruf. Baik, itulah tadi beberapa materi yang dapat saya paparkan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika ada salahnya, itu datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.